Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Jane Indriani Boru, NIM B201-20109. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi semester 2 dari kelas B. Ya, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang mata kuliah Filsafat Ilmu. Video ini merupakan tugas ujian akhir pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Filsafat adalah disiplin yang mempelajari objek-objek kemanusiaan secara menyeluruh atau komprehensif, merangkum, spekulatif, rasional, dan mendalam sampai ke akarnya atau radiks, sehingga diperoleh inti hakiki dari objek yang dipelajari. Dalam filsafat terdapat cabang-cabang utama filsafat, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Yang kedua, kita masuk dalam pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah aktivitas-aktivitas perenungan-perenungan filsafati dalam upaya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul sekitar hakikat ilmu, perkembangan ilmu, dan penerapan ilmu. Penggolongan filsafat ilmu dapat dibagi menjadi filsafat ilmu umum dan filsafat ilmu khusus. Dua aliran utama dalam filsafat ilmu adalah aliran empirisme dan aliran rasionalisme. Ruang lingkup filsafat ilmu. Di dalam filsafat ilmu terdapat beberapa cabang ilmu, dan yang akan saya jelaskan di sini yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kata ontologi, epistemologi, dan aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani. Kata ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada atau yang ada. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, artinya knowledge, yaitu pengetahuan. Kata tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu logia, artinya pengetahuan, dan episteme, artinya tentang pengetahuan. Jadi pengertian etimologi tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan tentang pengetahuan. Dan kata aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti bermanfaat. Ketiga kata tersebut ditambah dengan kata logos berarti ilmu pengetahuan, ajaran, dan teori. Berikut kita masuk dalam penjelasan ontologi. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Objek telak ontologi adalah yang ada tidak terikat pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Ditinjau dari segi ontologi, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Objek penelak ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa hal-hal yang sudah berada di luar jangkauan manusia tidak dibahas oleh ilmu, karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empiris. Sedangkan ilmu itu mempunyai ciri tersendiri, yakni berorientasi pada dunia empiris. Berdasarkan objek yang ditelah dalam ilmu pengetahuan dua macam. Yang pertama, objek material, ialah seluruh lapangan atau bahan yang dijadikan objek penyelidikan suatu ilmu. Yang kedua, objek formal, ialah penentuan titik pandang terhadap objek material. Ada beberapa asumsi mengenai objek empiris yang dibuat oleh ilmu, yaitu pertama, menganggap objek-objek tertentu mempunyai kesamaan antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya dalam hal bentuk struktur, sifat, dan sebagainya. Kedua, menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, determinisme, yakni menganggap segala gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Asumsi yang dibuat oleh ilmu bertujuan agar mendapatkan pengetahuan yang bersifat analitis dan mampu menjelaskan
berbagai kaitan dalam gejala yang tertangguh dalam pengalaman manusia. Berikut kita masuk dalam pengertian epistemologi. Terjadi perdebatan filosofis yang sengit di sekitar pengetahuan manusia yang menduduki pusat permasalahan di dalam filsafat, terutama filsafat modern. Pengetahuan manusia adalah titik tolak kemajuan filsafat untuk membina filsafat yang kukuh tentang semesta dan dunia. Maka sumber-sumber pemikiran manusia, kriteria-kriteria dan nilai-nilainya tidak ditetapkan, tidaklah mungkin melakukan studi apapun, bagaimanapun bentuknya. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Objek telah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan yang lainnya, jadi berkenan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. Jadi yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral dan keindahan seni, apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni dan kebaikan moral. Dalam memperoleh ilmu pengetahuan, yang dapat diandalkan tidak cukup dengan berpikir secara rasional, ataupun sebaliknya, berpikir secara empirik saja karena keduanya mempunyai keterbatasan dalam mencapai kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi pencapaian kebenaran menurut ilmu pengetahuan didapatkan melalui metode ilmiah yang merupakan gabungan atau kombinasi antara rasionalisme dengan empirisme sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Berikut kita masuk dalam pembahasan dalam aksiologi. Dalam filsafat, pembicaraan aksiologi merupakan analisis untuk mengetahui batas arti, ciri-ciri, tipe, kriteria, dan status epistemologis nilai. Itulah dasar sehingga pembicaraannya juga menyangkut pembahasan segala sesuatu yang bernilai dan siapa yang menentukan bahwa sesuatu itu bernilai. Di dalam filsafat ilmu, maka sesuatu yang dimaksud itu adalah ilmu. Ilmu itulah yang akan dibicarakan nilainya atau keberadaan nilainya. Dari berbagai perkembangan ilmu yang terjadi hingga dewasa ini, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan ilmu bukan semata-mata untuk berilmu itu sendiri. Sekarang, manusia tidak lagi menjawab bahwa mencari ilmu sekadar agar berilmu saja, tetapi agar ia dapat menggunakan ilmu untuk memecahkan berbagai problema praktis dalam kehidupan. Jadi dari pembahasan kita yang telah kita bahas di atas dapat disimpulkan nilai kegunaan ilmu tergantung dari manusia yang memanfaatkannya. Dalam realitas manusia terdiri dari dua golongan. Pertama, golongan yang mengatakan bahwa ilmu itu bebas mutlak berdiri sendiri. Golongan kedua berpendapat bahwa ilmu itu tidak bebas nilai. Adapun dalam Islam, ilmu itu tidak bebas nilai. Ia dilandasi oleh hukum normatif transdental, nilai yang menjadi dasar dalam penilaian baik buruknya segala sesuatu dapat dilihat dari nilai etika atau agama dan estetika. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.